kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan atau menampilkan sebuah materi mengenai pengelompokan peserta didik baru dan penataan ruang kelas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salwa Askia Putri. Nama saya Akifa Bahetan Junaidi. Perkenalkan, saya Fitri Hastuti. Perkenalkan, saya Naila Disti Maheswari. Perkenalkan, nama saya Safia Rahma dengan NIM 11036037. Selanjutnya, ada 8 pembahasan yang nanti akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengelompokan peserta didik, dan yang kedua ada pengelompokan dalam kelas-kelas, dan yang ketiga ada pengelompokan peserta didik berdasarkan bidang studi, dan yang keempat ada pengelompokan berdasarkan spesialisasi, dan yang kelima ada pengelompokan berdasarkan sistem kredit, dan yang keenam ada mendesain pengelompokan peserta didik, dan yang ketujuh ada menata ruang kelas, dan yang terakhir ada hasil observasi. Baik, pada materi pengelompokan peserta didik, yang pertama ini ada dari menurut Imron dalam Zakia menjelaskan bahwa pengelompokan atau grouping merupakan suatu penempatan pada peserta didik yang sesuai berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik agar guru lebih mudah dalam memberikan perhatian atau pelayanan kepada peserta didik. Dan pengelompokan ini juga sering disebut sebagai pengklasifikasian. Nah, menurut Nasihin dan Sururi, ada dua hal yang mendasari terkait pengelompokan peserta didik. Yang pertama ialah terkait fungsi integrasi atau fungsi kesamaan, yaitu melihat bahwa kesamaan yang terdapat pada siswa-siswa, yaitu seperti jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Dan faktor yang kedua ialah terkait fungsi perbedaan, yaitu berdasarkan perbedaan yang dimiliki oleh para peserta didik, seperti bakat, minat, kemampuan, dan karakter masing-masing peserta didik. Prihatin dalam Zakia membagi 7 jenis pengelompokan peserta didik, yaitu yang pertama SD tanpa tingkat atau the non-elementary school, yaitu ialah pengelompokan peserta didik sekolah dasar tanpa adanya jenjang kelas. Yang kedua, pengelompokan kelas rangkap atau multi-grade and multi-age grouping, yaitu pengelompokan peserta didik pada sekolah dasar dengan adanya tingkatan. Yang ketiga, pengelompokan kemajuan rangkap, yaitu atau the dual progress plan, yaitu ialah pengelompokan peserta didik berdasarkan perbedaan kemampuan yang terdapat. Yang keempat ialah penempatan sekelompok peserta didik pada seorang guru atau self-combined classroom, yaitu ialah pengelompokan seperti halnya yang ada pada kelas-kelas seperti biasanya. Yang kelima adalah pembelajaran bergu atau team teaching, yaitu pengelompokan peserta didik yang diberikan pembelajaran oleh guru dalam bentuk tim. Yang keenam ialah departementalisasi, yaitu pengelompokan peserta didik dengan guru yang mengkhususkan dirinya pada satu bidang pelajaran saja. Lalu yang terakhir ialah pengelompokan berdasarkan kemampuan atau ability grouping, yaitu ialah sistem pengelompokan peserta didik yang hanya menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Oke, baik. Yaitu yang selanjutnya memasuki materi pengelompokan dalam kelas-kelas. Seperti materi sebelumnya, yaitu ialah membahas tentang pengelompokan peserta didik, dan itu juga berhubungan. Dan kita tuh perlu memahami bahwa pengelompokan ini itu bertujuan untuk mengatur peserta didik yang terbagi dalam kelompok atau kelas-kelas sehingga proses pembelajaran yang diperlukan dapat terlaksana dengan teratur. Menurut Arum DKK tahun 2024, pengelompokan dalam kelas-kelas ini sebaiknya mengacu kepada pedoman ketentuan pengelompokan peserta didik, yaitu yang pertama, pada sekolah dasar, umumnya dalam satu kelas tidak lebih dari 40 orang. Lalu yang kedua, pada SMP atau MTS, pada satu kelas paling banyak terdapat 40 orang. Yang ketiga, pada SMA atau MAN, pada satu kelas itu sama seperti SMP, yaitu paling banyak 40 orang. Lalu yang terakhir, pada SMK itu juga paling banyak 40 orang untuk bidang studi tertentu seperti keahlian, yang memang keahlian, lalu juga pekerjaan sosial, bisnis, dan manajemen. Dan untuk bidang studi yang memerlukan praktik lebih intensif, sebaiknya dalam satu kelas itu tidak lebih banyak dari 40 orang dikarenakan guru harus lebih memberikan perhatian terhadap praktik-praktik tersebut agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih intensif.
Lalu selanjutnya ada pengelompokan peserta didik menurut bidang studi. Pengelompokan peserta didik menurut bidang studi yang sering disebut sebagai penjurusan adalah proses pembagian peserta didik ke dalam jurusan-jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Penilaian terhadap minat dan bakat ini didasarkan pada hasil prestasi belajar atau nilai yang diperoleh dalam berbagai mata pelajaran yang diikuti. Berdasarkan hasil tersebut, peserta didik akan diarahkan ke jurusan yang sesuai, yaitu jurusan di mana mereka memperoleh nilai terbaik dan memenuhi persyaratan mata pelajaran untuk jurusan tersebut. Prihatin, dalam Daniel 2022 menyebutkan setidaknya ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam penjurusan siswa, yaitu yang pertama ada prestasi belajar. Kemampuan siswa dapat berwujud kecakapan nyata dan kecakapan potensial. Kecakapan nyata dilihat antara lain dari prestasi belajar yang berbentuk skor atau nilai, atau hasil ulangan yang tertera dalam buku laporan pendidikan atau raport. Sedangkan kecakapan potensial adalah suatu kecakapan yang masih terpendam. Potensi ini dapat dipahami guru atau orang tua melalui non-tes seperti pengamatan, wawancara, dan melihat prestasinya. Lalu yang kedua itu ada minat siswa. Minat seorang ditandai rasa senang atau tidak senang, suka atau tidak suka terhadap suatu pekerjaan, benda, situasi, dan sebagainya. Minat timbul karena adanya informasi atau pengetahuan tentang suatu pekerjaan, benda, atau situasi. Dalam hal ini, guru dan orang tua memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dan tepat, sehingga siswa dapat memperoleh gambaran apa yang akan dipilih. Lalu yang ketiga ada harapan orang tua. Berdasarkan pengalaman, ada orang tua memaksa anaknya masuk ke jurusan tertentu, tetapi kemampuan anaknya tidak mendukung. Untuk itu, pihak sekolah dan guru perlu mendengarkan atau memperhatikan keinginan dan harapan orang tua terhadap anaknya. Guru seharusnya memberikan penjelasan kepada siswa berkaitan dengan keinginan dan harapan orang tuanya. Lalu yang keempat itu ada hasil psikotes. Tes psikologi ini dapat melengkapi hasil tes prestasi belajar, yaitu mengukur wawasan perilaku yang belum terungkap oleh tes prestasi belajar. Hasil pengukuran psikologis ini relatif lengkap, tidak hanya mengenai bakat dan minat yang diperkirakan relevan dengan jurusan. Lalu yang kelima itu ada daya tampung. Penjurusan sesuai dengan daya tampung sekolah, artinya berapa kelas menampung atau menerima program bahasa, IPA, dan IPS, tergantung kebijaksanaan atau ketentuan yang ada. Jumlah tenaga pengajar yang ada di sekolah juga perlu diperhatikan. Kelima faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan sekolah dalam menentukan jurusan siswa. Ini berarti bahwa faktor minat dan bakat bukanlah satu-satunya acuan, melainkan juga melibatkan keinginan dan dukungan atau motivasi yang diberikan oleh orang tua siswa. Selain itu, pihak sekolah juga meninjau rekam jejak akademik peserta didik dari sekolah sebelumnya, termasuk nilai rapor, kehadiran, serta keterlibatannya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian hal ini dipadukan dengan nilai ujian nasional dan sertifikat-sertifikat yang dimiliki. Proses ini dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai minat dan bakat peserta didik berdasarkan kinerja mereka di jenjang pendidikan sebelumnya. Lalu materi selanjutnya adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan spesialisasi. Nah, menurut Indra Kusuma dan Sukarni dalam Kusumaning DKK tahun 2019, pengelompokan peserta didik dilaksanakan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Pengelompokan atau lazim dikenal dengan istilah grouping didasarkan atas pandangan bahwa selain peserta didik mempunyai kesamaan juga mempunyai perbedaan. Selain itu, Hari Suryadi DKK tahun 2023 menjelaskan bahwa spesialisasi ilmu pengetahuan melibatkan pengelompokan pengetahuan ke dalam kategori tertentu seperti ilmu alam, matematika, dan ilmu sosial. Spesialisasi ini memungkinkan individu untuk fokus pada bidang tertentu sehingga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelompokan peserta didik berdasarkan spesialisasi adalah proses pembagian peserta didik ke dalam kelompok-kelompok atau jalur-jalur tertentu yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, atau bakat khusus mereka. Pengelompokan peserta didik berdasarkan spesialisasi merujuk pada penyusunan siswa ke dalam kelompok yang didasarkan pada minat atau bakat atau kemampuan khusus mereka dalam bidang tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan potensi setiap individu dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pengelompokan berdasarkan spesialisasi hanya dapat dilakukan di sekolah-sekolah kejuruan. Pada hakikatnya, penjurusan sama dengan pengelompokan berdasarkan bidang studi, namun lebih menjurus ke arah yang lebih khusus. Misalnya di SMK, pengelompokan berdasarkan spesialisasi bisa mencakup jurusan seperti teknik komputer atau desain grafis.
di mana siswa tidak hanya belajar dasar-dasar mata pelajaran umum, tetapi juga mendapatkan keterampilan praktis yang langsung bisa digunakan dalam dunia kerja. Dengan adanya pengelompokan seperti ini, setiap siswa akan lebih fokus dan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan keahlian yang mereka ingin kuasai. Di sisi lain, penjurusan berdasarkan bidang studi seperti IPA dan IPS adalah langkah awal untuk mengarahkan siswa ke bidang yang lebih besar dan lebih umum. Sedangkan spesialisasi lebih menyasar pada keterampilan khusus yang dibutuhkan di industri atau dunia kerja. Jadi meskipun keduanya adalah bentuk pengelompokan, spesialisasi lebih mendalam dan praktis. Sedangkan penjurusan berdasarkan bidang studi lebih berfokus pada pemahaman konsep-konsep dasar di bidang yang lebih umum. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya, pengelompokan peserta didik berdasarkan sistem kredit. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, sistem kredit semester atau SKS merupakan sistem penyelenggaraan program pendidikan yang dimana peserta didiknya dapat menentukan sendiri beban belajar dan juga mata pelajaran yang akan diikuti di setiap semester pada tiap satuan pendidikan. Arum dan kawan-kawan tahun 2024 mengatakan bahwa bobot satu kredit atau satu satuan kredit semester atau satu SKS di jenjang pendidikan SMA setara dengan 1 jam pelajaran tatap muka atau 45 menit ditambah dengan 30 menit untuk tugas yang dikerjakan di luar jam sekolah seperti pekerjaan rumah atau yang biasa kita sebut dengan PR. Nah, setiap mata pelajaran ini akan mendapatkan bobot kredit sesuai dengan luas materi yang harus dipelajari selama 1 semester, 1 tahun atau selama 3 tahun di SMA. Menurut Fuadi SI tahun 2018, ada 2 tujuan pembelajaran dengan menggunakan sistem kredit semester atau SKS. Yang pertama, tujuan umum, yang kedua, tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu memberikan peluang kepada siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum sesuai dengan kemampuan atau keterampilan dari masing-masing peserta didik. Yang kedua, tujuan khusus. Pertama, memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan lebih untuk menyelesaikan studi mereka lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, memberikan siswa peluang untuk merencanakan masa studi mereka. Ketiga, memungkinkan sistem penilaian kemajuan belajar siswa yang dilakukan secara bertahap dan juga teratur. Keempat, mempermudah pelaksanaan bimbingan informal bagi siswa. Dan yang terakhir, menghasilkan output yang lebih berkualitas dan juga menjamin koordinasi serta efektivitas dari pembelajaran itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembelajaran, Fuadi SI tahun 2018 juga menyampaikan bahwa ada 2 fungsi sistem kredit semester atau SKS ini. Yang pertama sebagai internal quality assurance, yaitu memungkinkan kurikulum untuk dievaluasi dan juga disesuaikan tanpa mengubah esensi dari keseluruhan pembelajaran. Contohnya, sebuah sekolah dapat mengevaluasi mata pelajaran matematika di setiap tahunnya dan melakukan penyesuaian pada metode pengajaran atau materi yang disampaikan tanpa mengubah tujuan pembelajaran utama, seperti meningkatkan pemahaman konsep dasar matematika itu sendiri. Yang kedua, sebagai standarisasi pembelajaran, yaitu membandingkan kurikulum yang satu dengan yang lain secara proporsional. Contohnya, universitas dapat membandingkan kurikulum program studi teknik sipil dengan program studi di universitas lain untuk memastikan bahwa standar pembelajaran dan juga kompetensi lulusannya itu setara, sehingga mahasiswa dapat transfer kredit dengan mudah. Menurut Arum dan kawan-kawan tahun 2024, pengajaran berbasis sistem kredit semester atau SKS dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama sistem kredit dengan paket. Ini berarti bahwa setiap semester sudah ditentukan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua peserta didik tanpa adanya pilihan. Contohnya, di suatu sekolah dasar atau SD, siswa kelas 4 diwajibkan mengikuti mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, pendidikan agama, IPA, PS, dan juga seni budaya sesuai dengan standar kurikulum nasional. Semua siswa mempelajari mata pelajaran yang sama tanpa adanya variasi atau pilihan. Yang kedua, sistem kredit dengan pilihan. Hal ini memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merancang dan juga memilih mata pelajaran yang tersedia sesuai dengan minat dan juga kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Contohnya, sebuah SD yang menerapkan sistem pembelajaran berbasis minat dapat memberikan opsi kepada siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler
atau mata pelajaran tambahan seperti sepak bola atau bahasa Inggris kreatif. Nah, pilihan ini akan memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sambil tetap mengikuti mata pelajaran inti yang wajib atau sesuai dengan standar kurikulum nasional. Pengelompokan siswa adalah salah satu strategi yang diterapkan di lembaga pendidikan formal untuk meningkatkan layanan kepada siswa. Proses ini melibatkan pembagian siswa ke dalam kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu, sehingga dapat membantu guru dalam memberikan perhatian dan layanan yang tepat. Terdapat dua alasan utama di balik pengelompokan siswa, yaitu fungsi integrasi dan fungsi diferensiasi. Untuk fungsi integrasi merupakan pengelompokan siswa berdasarkan kesamaan, seperti jenis kelamin dan usia. Kemudian fungsi diferensiasi adalah pengelompokan siswa berdasarkan perbedaan, seperti keterampilan, minat, karakter, dan bakat. Metode pengelompokan siswa juga dapat dilakukan melalui proses pengujian, seperti tes minat, tes bakat, dan tes kecerdasan. Berdasarkan dari hasil tes tersebut, kriteria untuk setiap kelompok siswa akan ditentukan. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta memfasilitasi bimbingan siswa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Peserta didik perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kesamaan yang dimiliki sebagai bagian dari sistem pengelompokan peserta didik, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses ini biasanya disebut sebagai grouping. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa peserta didik tidak hanya memiliki kesamaan, tetapi juga perbedaan. Kesamaan di antara peserta didik mendorong ide untuk menempatkan mereka dalam kelompok yang sama, sedangkan perbedaan yang ada memunculkan gagasan untuk mengelompokkan mereka ke dalam kelompok yang berbeda. Setiap sekolah memiliki kebebasan untuk memilih metode pengelompokan yang sesuai dengan kemampuannya. Terdapat 7 jenis kelompok siswa, yaitu yang pertama SD tanpa gelar. Ini adalah kelompok siswa yang tidak menyelesaikan sekolah dasar secara formal atau tidak mendapatkan ijazah. Contohnya, anak-anak di daerah terpencil yang harus bekerja membantu orang tua sehingga tidak bisa menyelesaikan sekolah dasar. Kemudian yang kedua, pengelompokan beberapa kelas. Yang dimaksud adalah beberapa tingkat kelas digabung menjadi satu kelompok. Biasanya ini terjadi di sekolah yang memiliki sedikit siswa atau guru. Contohnya seperti di sebuah sekolah di pedesaan, kelas 1 dan kelas 2 belajar dalam satu ruangan bersama satu guru. Yang kemudian ada pengembangan banyak kelompok. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. Jadi, siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian, kelas guru tunggal. Dalam sistem ini, satu guru mengajar semua mata pelajaran kepada satu kelas. Biasanya digunakan di sekolah kecil. Contohnya seperti seorang guru di kelas 3 SD yang mengajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan semua pelajaran lainnya kepada murid-muridnya. Kemudian, pembelajaran kelompok. Guru dan siswa bekerja dalam satu kelompok secara aktif. Mereka saling berdiskusi dan berbagi peran dalam proses belajar. Kemudian ada departementalisasi. Siswa diajar oleh guru-guru yang ahli di bidang tertentu. Biasanya diterapkan di sekolah yang sudah lebih besar atau maju. Kemudian yang terakhir ada pengelompokan berdasarkan kemampuan. Siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman atau prestasi mereka dalam suatu mata pelajaran. Berikutnya saya akan membahas materi mengenai menata ruang kelas. Nah, menurut Alkansa et al. 2003, dalam pembelajaran, pengelolaan kelas merupakan bagian terpenting yang dapat melakukan keberhasilan untuk pembelajaran. Nah, menurut Laisel, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru. Nah, ada 5 prinsip. Yang pertama ada visibility, yaitu keluasan pandangan. Nah, visibility ini
untuk penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, siswa dapat dengan luas memandang guru, benda atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, begitu juga untuk pengajar atau guru harus dapat memandang semua siswa selama kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua ada accessibility atau mudah dicapai. Nah, penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Itu jarak antar tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa sehingga dapat bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas atau keluasan. Nah, barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu diubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi atau kerja kelompok. Selanjutnya ada prinsip keempat yaitu kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini berkenan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan dalam kelas sehingga siswa dapat merasa nyaman selama proses pembelajaran. Dan yang kelima atau yang terakhir dalam prinsipnya yaitu prinsip keindahan. Nah, prinsip keindahan ini berkenan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Nah, ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Berikutnya saya akan membahas materi mengenai menata ruang kelas. Nah, menurut Alkansa et al. 2003, dalam pembelajaran, pengelolaan kelas merupakan bagian terpenting yang dapat melakukan keberhasilan untuk pembelajaran. Nah, menurut Laisel, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru. Nah, ada 5 prinsip. Yang pertama ada visibility, yaitu keluasan pandangan. Nah, visibility ini untuk penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, siswa dapat dengan luas memandang guru, benda atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, begitu juga untuk pengajar atau guru harus dapat memandang semua siswa selama kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua ada accessibility atau mudah dicapai. Nah, penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Itu jarak antar tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa sehingga dapat bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas atau keluasan. Nah, barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu diubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi atau kerja kelompok. Selanjutnya ada prinsip keempat yaitu kenyamanan. Nah, kenyamanan di sini berkenan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan dalam kelas sehingga siswa dapat merasa nyaman selama proses pembelajaran. Dan yang kelima atau yang terakhir dalam prinsipnya yaitu prinsip keindahan. Nah, prinsip keindahan ini berkenan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Nah, ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada menurut Arum dan kawan-kawan 2024, agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung, perlu diperhatikan pengaturan atau menataan ruang kelas belajar. Nah, penyusunan dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan peserta didik duduk secara berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pengaturan ruang belajar berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, di sini ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada ukuran dan bentuk kelas, dan yang kedua ada bentuk serta ukuran bangku dan meja peserta didik, dan yang ketiga ada jumlah peserta didik dalam kelas, dan yang keempat ada jumlah peserta didik dalam setiap kelompok, dan yang kelima ada jumlah kelompok dalam kelas, dan yang keenam ada 6 komposisi peserta didik dalam kelompok. Nah, tentunya dalam penataan tersebut terjadi masalah penataan ruang kelas yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama ada pengaturan tempat duduk, yang kedua ada pengaturan alat-alat pengajaran, dan yang ketiga ada penataan keindahan dan kebersihan kelas.
Baik, pada wawancara yang pertama dilakukan, yaitu pada nomor yang pertama, pertanyaan pertama, yang dilakukan kepada guru wali kelas 1, yaitu bagaimana cara ibu mengelompokkan siswa ke dalam kelas dan apa yang menjadi dasar pengelompokannya. Jawabannya ialah pada awalnya siswa baru itu terdapat masa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilakukan selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu tersebut, siswa belum terbagi ke dalam kelas apapun, sehingga seluruh siswa dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu di musola. Pada tahun ini, SDN Jatinegara Kaum 3 mendapatkan 64 siswa baru yang diterima pada kelas 1. Dan nantinya itu akan terbagi menjadi 2 rombel, yaitu kelas 1A dan kelas 1B. Dan pada minggu terakhir MPLS, nantinya siswa akan melakukan sebuah asesmen kognitif awal, yaitu asesmen ini dilakukan bertujuan untuk melihat kemampuan kognitif siswa, yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, siswa yang sudah pandai atau siswa yang sudah lancar dalam membaca, yang kedua, siswa yang sudah dapat membaca namun baru mengenal huruf, dan yang ketiga, siswa yang masih mengeja atau terbata dalam mengenal huruf. Dan selain pada berdasarkan asesmen kognitif yang dilakukan, pengelompokan peserta didik juga dilakukan berdasarkan jenis kelamin siswa agar nantinya pada kelas 1A dan kelas 1B terbagi rata antara siswa dan siswinya. Lalu pertanyaan kedua wawancara guru yaitu apakah ada hal tertentu yang Anda perhatikan seperti kemampuan belajar atau kebutuhan khusus siswa? Yang dijawab oleh Ibu Guru seperti ini. Dari kemampuan belajar yang dilihat dari hasil asesmen membaca di awal yang dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama sudah lancar membaca, yang kedua masih kurang lancar membaca, yang ketiga kemampuan membaca sedang. Dari masing-masing kategori dibagi menjadi 2, masing-masing dikelompokkan ke dalam kelas A dan B agar pembagian merata. Selain itu dari 3 kategori tersebut yang pertama kali disasarkan untuk pembagian kelas biasanya kemampuan yang masih kurang bisa membaca atau butuh perhatian. Lalu untuk kemampuan sedang biasanya disasarkan paling terakhir untuk menyesuaikan pengelompokan kelas. Pertanyaan nomor 3. Apakah siswa dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran tertentu? Jika iya, bagaimana prosesnya? Narasumber kami menjawab, pengelompokan siswa berdasarkan mata pelajaran ternyata tidak diatur secara mendalam. Dalam beberapa mata pelajaran, hanya tempat duduknya saja yang diubah tergantung pada guru mata pelajaran yang sedang mengajar. Misalnya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, ada tugas yang dilakukan secara berkelompok. Maka guru mata pelajaran tersebut akan mengatur tempat duduk siswa berdasarkan kelompok siswa yang sudah terbagi. Namun, pengelompokan siswa ini mereka lakukan secara khusus pada mata pelajaran agama karena tidak semua siswa memiliki agama yang sama. Misalnya, siswa yang beragama Kristen akan digabung dengan murid dari seluruh jenjang kelas yang beragama sama untuk menerima pembelajaran tentang agama mereka secara terpisah. Hal ini SDN Jatinegara Kaum 03 lakukan agar pembelajaran mengenai keagamaan berjalan dengan lebih efektif. Pada umumnya, di tahap awal pembelajaran kognitif seperti membaca, menulis, dan berhitung, potensi siswa mulai terlihat, baik dari segi akademik maupun kreativitas dan keterampilan motoriknya. Beberapa siswa menunjukkan kemampuan menonjol dalam bidang seni yang sangat didukung oleh lingkungan sekolah. Di SDN Jatinegara Kaum 03, misalnya, seringkali terdapat kunjungan dari pihak sponsorship yang mengadakan berbagai lomba, sehingga potensi siswa dapat tersalurkan. Dalam bidang olahraga, kemampuan siswa terlihat dari partisipasi mereka dalam lomba-lomba seperti peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Beberapa siswa menunjukkan sifat kompetitifnya dan kepemimpinannya yang kuat. Pembentukan kelompok dalam kelas pun seringkali didasarkan pada hasil pengamatan guru terhadap karakter dan kemampuan siswa tersebut. Dalam penerapannya, sistem poin digunakan untuk menilai ketekunan dan kecepatan siswa dalam mengerjakan latihan. Siswa yang menyelesaikan tugas lebih cepat dengan ketekunan tinggi akan menjadi yang pertama selesai. 10 siswa pertama yang menyelesaikan tugas biasanya akan mendapatkan apresiasi, seperti izin pulang 5 menit lebih awal. Selain itu, siswa-siswa yang tergolong unggul ini juga diminta untuk
membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, sistem apresiasi tidak hanya diberikan kepada siswa berprestasi, tetapi juga dirancang untuk membangun solidaritas dan sikap saling membantu di antara siswa. Selanjutnya pertanyaan ke-6, yaitu pertanyaannya, bagaimana ibu atau bapak merancang pelompokan siswa agar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka? Nah, guru tersebut menjawab, biasanya dari pengalaman nilai sebelumnya. Nah, akan ada atau dilaksanakan tes psikotes untuk mengetahui bidang-bidang yang diminati oleh siswa masing-masing. Nah, seperti bidang visual, audio, dan seperti disambungkan dengan nyanyian dapat dikelompokkan mata pelajaran tertentu, seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, diawali suku kata diiringi dengan nyanyian untuk dipahami oleh siswa. Biasanya siswa lebih cepat paham jika diiringi oleh nyanyian. Nah, pengelompokan belajar terjadi biasanya secara umum siswa tidak bisa mengejar siswa yang lain. Selanjutnya, pertanyaan ke-7, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara ibu atau bapak menata ruang kelas agar nyaman dan mendukung proses belajar siswa? Nah, guru tersebut menjawab, untuk penataan kelas dalam penataan tempat duduk biasanya karena masih banyak guru yang berbicara daripada siswa yang aktif, tempat duduk akan berbentuk setengah lingkaran atau letter U. Karena memperhatikan papan tulis, jika makin ke belakang akan semakin sulit. Dan juga terkadang karena kelasnya paralel, jadi penataan tempat duduk masih seperti pada umumnya. Selanjutnya, jika ada pembelajaran per kelompok, bangku akan diubah seperti bentuk 6 lingkaran sesuai kebutuhan per kelompok dan pembelajarannya. Untuk penataan tempat duduk setiap minggu akan dilakukan rolling, yang belakang maju ke depan dan yang depan mundur ke belakang. Selanjutnya, akan disesuaikan oleh postur tubuh dan untuk siswa yang memiliki kekurangan mata minus akan dipertimbangkan lagi. Selain tempat duduk, tentunya siswa SDN Jatinegara Kaum 03 sudah memiliki tanggung jawab masing-masing dalam piket setiap harinya. Jadi mereka jika sudah mendapatkan jadwal piket hari itu, mereka sudah memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Baik, yang kedua kami melakukan wawancara terhadap Ibu Kepala Sekolah SDN Jatinegara Kaum 3. Pertanyaan yang pertama ialah apa kebijakan sekolah dalam mengelompokkan siswa baru ke dalam kelas dan apakah ada panduan khusus terhadap guru? Nah, jawabannya ialah untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelas, kami mengumpulkannya dan kami membaginya berdasarkan asesmen awal yang dilakukan pada minggu terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu yang sudah tadi juga dijelaskan kepada dari Ibu Wali Kelas, yang terdapat 3 kategori, yaitu lancar, cukup mengenal huruf, dan masih mengeja huruf. Dan selain itu, penyebaran juga dilakukan berdasarkan jenis kelamin siswa. Dan untuk panduan khusus itu tidak ada, namun ditekankan yang paling penting ialah tidak memandang latar belakang siswa, dikarenakan semua siswa dipandang sama berdasarkan data yang diterima dari sistem PPDB. Untuk siswa dalam jalur inklusif, sesuai dengan panduan Dinas Pendidikan, Dinas Pusat, yaitu bahwa dalam satu kelas maksimal terdapat 2 siswa dalam jalur yang diterima pada jalur inklusif. Dan jika terdapat, itu akan dibagi rata ke dalam 2 kelas tersebut. Sehingga persebaran yang dilaksanakan pada kedua rombel ini seimbang dan setara. Lalu, pertanyaan kedua untuk kepala sekolah, yaitu bagaimana kepala sekolah memastikan pengelompokan dilakukan dengan baik dan adil. Yang dijawab oleh kepala sekolah, pastinya pada saat tahun ajaran baru dimulai, kepala sekolah selalu berkomunikasi dengan guru kelas 1 untuk memastikan pembagian jumlah murid berdasarkan kemampuan anak dan jenis kelamin, yaitu laki-laki, perempuan, dan anak berkebutuhan khusus itu terbagi rata agar adil dan merata. Pertanyaan nomor 3, apakah sekolah memiliki program khusus untuk siswa dengan minat atau bakat tertentu? Bagaimana program tersebut dapat dijalankan? Lalu narasumber kami menjawab, sekolah atau SDN Jatinegara Kaum 03 ini menggerakkan ekstrakurikuler sebagai pion utama untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Selain itu, SDN Jatinegara Kaum 03 juga bekerja sama dengan lembaga yang menyediakan psikotes untuk anak untuk melakukan tes kepada siswa sehingga guru dapat menganalisis minat dan bakat siswa tersebut
serta membantu siswa untuk mengembangkan minat dan juga bakatnya. Lalu sekolah juga tidak hanya melihat siswa dari kemampuan akademisnya saja, tapi juga menilai siswa berdasarkan kemampuan non-akademisnya. Misalnya, dalam pemenuhan capaian belajar siswa di SDN Jatinegara Kaum 03, jika ada siswa yang berkebutuhan khusus telah memenuhi 1 dari 5 capaian pembelajaran yang di luar dari bidang akademis, maka siswa tersebut akan dapat dinyatakan lulus. Hal ini menjadi upaya sekolah atau SDN Jatinegara Kaum 03 dalam mendukung dan juga mendorong berbagai kemampuan siswa serta menilainya secara objektif dan merata. Sistem peringkat atau pemeringkatan tetap diberlakukan, namun hanya diketahui oleh guru dan tidak disebarluaskan kepada siswa maupun orang tua. Di dalam kelas, guru memberikan apresiasi berupa pujian ataupun hadiah kecil untuk memotivasi siswa. Bagi siswa yang memiliki prestasi di bidang non-akademik, peluang mereka untuk diterima di jenjang SMP menjadi lebih besar, sehingga motivasi mereka terus dipacu. Hasil peringkat yang dimiliki guru juga menjadi dasar dalam mengelompokkan siswa untuk pembelajaran di kelas berikutnya. Peran kepala sekolah sangat penting dalam menjaga arah kebijakan sekolah agar tetap berorientasi pada visi dan misi, yaitu mencetak siswa yang berprestasi. Pada awal tahun ajaran, kepala sekolah memberikan arahan kepada para guru untuk tidak menerima siswa titipan. Selain itu juga kepala sekolah mendorong peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan atau pembelajaran yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Pertanyaan ke-6 untuk kepala sekolah. Pertanyaannya yaitu, menurut Ibu atau Bapak, bagaimana kepala sekolah memastikan ruang kelas ditata dengan baik? Apakah ada aturan atau standar tertentu yang harus diikuti oleh guru? Sang kepala sekolah menjawab, kepala sekolah setiap 1 semester akan melakukan observasi kelas. Dari hasil observasi akan direview. Jika ada pengajaran yang tidak sesuai akan dilakukan evaluasi dan disampaikan. Nah, untuk bangunan kelas seperti ada ventilasi, kepala sekolah akan menyiapkan agar kelas tidak gerah, akan memasang kipas angin sesuai budget. Nah, kepala sekolah akan selalu mengingatkan untuk tidak menutup tirai gorden agar tidak gerah dan belajar menjadi nyaman. Untuk menggunakan infokus dengan harus menutup tirai gorden, kepala sekolah akan mengingatkan untuk menggunakan infokus tidak terlalu lama. Kepala sekolah juga akan memastikan penataan hasil karya siswa, tidak hanya itu saja, jika ada karya yang baru akan segera diganti. Nah, kepala sekolah akan mengingatkan kepada pengajar untuk menata kelas dengan baik semenarik mungkin dan tidak meletakkan barang di mana saja. Untuk penataan kelas di SDN Jatinegara Kaum 03 sudah dalam standar pendidikan. Selanjutnya pertanyaan ke-7 untuk kepala sekolah, yaitu pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelompokan siswa dan penataan ruang kelas, bagaimana solusi yang diterapkan? Beliau menjawab, tantangan yang dialami adalah luasnya ruangan kelas. Karena walaupun jumlah siswa dalam satu kelas sudah dikurangi oleh pemerintah menjadi 32 siswa, namun SDN Jatinegara Kaum 03 meminta agar kelas tidak dikurangi karena dapat sulit untuk menataan ruang kelas. Seperti hasil karya siswa dan yang lain akan terlihat padat saat siang hari. Solusi yang diberikan oleh kepala sekolah yaitu adalah meminta untuk guru-guru tetap update, mempelajari penataan ruang kelas agar terus-menerus terinspirasi. Nah, selanjutnya, kesimpulan hasil observasi kami. Nah, berdasarkan observasi kami, di SDN Jatinegara Kaum 03, dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik dan penataan ruang kelas telah dilaksanakan dengan baik dan sistematis. Nah, proses penerimaan, penempatan, dan administrasi siswa dilakukan secara terencana dan tertib. Nah, untuk penataan kelas, memperhatikan kenyamanan, kebersihan, serta pemerataan jumlah siswa sehingga mendukung proses belajar yang kondusif. Nah, sekolah juga menyediakan layanan orientasi dan konseling, serta mendorong pengembangan potensi siswa melalui berbagai kegiatan. Nah, evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi rutin dilakukan sebagai dasar perbaikan manajemen ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah telah menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien.
Kesimpulan pada materi yang telah kami sampaikan ini adalah pengelompokan peserta didik dan penataan ruang kelas merupakan langkah penting dalam manajemen pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan mempertimbangkan karakteristik siswa seperti usia, kemampuan, dan juga minat bakatnya. Pengelompokan yang tepat memungkinkan guru untuk memberikan perhatian yang lebih spesifik dan juga dapat menyesuaikan metode pengajaran yang akan dilakukan. Selain itu, penataan ruang kelas yang baik dapat mendukung interaksi positif dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Keduanya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan potensi siswa, serta mendukung tujuan pendidikan nasional, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten.